Pelajaran kita kali ini yaitu tentang penerapan hukum Newton pada bidang miring. Ini ada kita ambilkan suatu bidang miring, kemudian ada benda kita letakkan di atas bidang miring. Dalam pengerjaan soal nanti, cara menyelesaikannya kita harus selalu melukiskan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ini gaya berat menuju pusat bumi, kita katakan M kali G. Kemudian, nanti ada garis yang secara tegak lurus terhadap bidang miring ini. Kalau ini kita katakan theta, maka theta itu sama dengan yang diapi antara MG terhadap garis tegak lurus tadi. Yang arahnya ke sini kita katakan MG cos theta. Kemudian yang arah ke atas namanya gaya normal. Sedangkan yang tegak lurus dengan bidang miring tadi adalah MG cos theta, maka yang sejajar ini adalah MG sin theta. Jika bidang ini kasar, maka ada gaya gesek yang melawan arah gerak benda. Seandainya benda jatuh, maka gaya gesek ke atas. Tetapi jika bendanya nanti naik ke atas, maka gaya geseknya ke bawah. Di mana gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikali gaya normal. Jika nanti bendanya bergerak, ini mu k, tetapi jika diam, kita ganti dengan mu s, statis. N sama dengan, dalam gambar ini, N itu sama dengan MG cos theta, maka kita tulis N sama dengan MG cos theta, sehingga gaya gesek itu adalah mu kali MG cos theta. Sekarang kita terapkan dalam soal. Soal nomor 1 dikatakan, sebuah gaya F bekerja horizontal pada benda yang berada pada bidang miring yang licin, dengan sudut kemiringan theta seperti pada gambar berikut. Bila massa benda M dan percepatan gravitasi bumi G, maka resultan gaya yang bekerja pada benda itu dalam kurung paralel bidang miring adalah, kita lihat di sini bidangnya licin, berarti gaya gesek tidak ada. Penyelesaian yang pertama, kita harus lukiskan gaya-gaya yang bekerja. Ini adalah M kali G. Kemudian tadi sudut theta ini sama dengan yang diapit terhadap garis tegak lurus dengan bidang miring tadi. Kita katakan ini adalah theta, maka ini adalah MG cos theta. Kemudian yang menyebabkan meluncur tadi adalah MG sin theta. Ini bidang didorong, maka sudutnya terhadap mendatar ini kita katakan ini adalah theta. Kalau seandainya ini kita panjangkan, berarti arah dorongan ini ke atas kita tuliskan. Ya, ini berupa segitiga, kita buat arahnya ke atas nih, akibat F ini. Sehingga kita tulis F cos theta di samping sudut, ini di samping arahnya ke atas. Berikutnya, karena dia minta yang paralel, berarti yang sejajar dengan bidang miring ini. Sehingga kita tuliskan, ada gaya ke atas dan ada gaya ke bawah. Berarti resultannya adalah gaya yang ke atas, F cos theta dikurang MG sin theta yang ke bawah. Jawabnya adalah yang A. Soal nomor 2. Dikatakan sebuah benda bermassa M diluncurkan dari dasar sebuah bidang miring dengan kecepatan awal V seperti gambar berikut. Jika koefisien gesekan kinetik adalah mu k, percepatan gravitasi G, maka kecepatan minimum agar benda tersebut dapat mencapai puncak bidang miring. Oke, penyelesaiannya nanti kita buat. Ini ada MG, kemudian ini sudutnya theta. Kemudian ini gaya normal ke atas, ini sama dengan MG cos theta seperti soal sebelumnya. Karena benda meluncur ke atas, maka gaya gesek ke bawah. Untuk menyelesaikannya sebenarnya lebih sederhana jika kita gunakan dari energi. Logikanya seperti ini. Benda ini meluncur ke atas itu karena ada energi kinetik. Energi kinetik tersebut berkurang karena ada gaya gesek. Energi kinetik dikurang usaha akibat gaya gesek itu sama dengan energi potensial. Sehingga kita katakan nanti ini adalah S, maka energi kinetik tadi dikurangi gaya gesek dikali perpindahan, itu sama dengan energi potensial. Kita masukkan, ini pindah ke sebelah kanan, berarti energi kinetik adalah energi potensial ditambah gaya gesek dikali dengan perpindahannya. Kita buatkan dulu gaya gesek. Mu k dikali gaya normal, ini gaya normal, ini sama dengan MG cos theta. Kita buatkan nanti jika ini H, kita katakan ini H, ini merupakan segitiga, berarti bisa kita peroleh cos theta, cos berarti yang ini samping, adalah L per S. Yang ini kita masukkan,
maka gaya gesek sama dengan koefisien gesek kinetis dikali M kali G, yang ini cos theta adalah L per S, kita buat L per S. Berikutnya kita masukkan energi kinetik setengah mv kuadrat, energi potensial M kali G kali H ditambah gaya gesek tadi mu K dikali M kali G dikali L per S. Itu gaya geseknya. Ada S di sini, kita kalikan. Oke, kita coret masanya. Ini habis masing-masing. S-nya juga bisa kita coret. Hasilnya menjadi ini V kuadrat, kita kali 2 semua. Ini kali 2 menjadi 2GH, ini kali 2, 2 mu K kali GL. Sehingga kita buatkan V sama dengan akar. Ini sama-sama 2, kita keluarkan. GH ditambah mu K kali GL. Jawabnya adalah yang E. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Sebuah gaya konstan berarah horizontal dengan besar 50 Newton bekerja pada balok bermasa M 5 kg. Balok bergerak ke atas dengan laju awal V0 sama dengan 4 meter per sekon sepanjang bidang miring kasar dengan sudut kemiringan theta. Tangen theta itu 3/4. Koefisien gesekan kinetik antara balok dengan permukaan bidang miring adalah mu K sama dengan 0,2. Jarak yang ditempuh balok sebelum akhirnya berhenti, berarti ini tinggi maksimum atau jarak sampai titik ini. Oke, kita buatkan penyelesaiannya. Kita lukiskan gaya-gayanya, ini adalah M kali G. Kemudian yang tadi ini sudutnya theta, mg cos theta selalu. Kemudian yang menyebabkan jatuh mg sin theta. Berikutnya ke atas gaya normal. Ini sudutnya adalah theta. Sehingga kita peroleh, ini kalau kita uraikan yang mendorong ke atas adalah F cos theta. Yang arahnya ke bawah, karena ini didorong ke bawah, maka ada vektor gaya yang mendorong ke sini. Penguraian dari vektor gaya. Hasilnya adalah F sin theta. Oke, yang warnanya ungu ini sama dengan F cos theta, yang ke bawah F sin theta. Gaya gesek, arahnya karena dia naik, maka arahnya ke bawah, sehingga kita tuliskan F gesek. Jadi, gaya normal ini, ke bawah ada 2. Ada F sin theta, ada mg cos theta. Berarti gaya normal sama dengan mg cos theta ditambah F sin theta. Berikutnya, gaya gesek adalah mu kali gaya normal. Gaya normal tadi yang ini, kita masukkan mu dikali M kali G cos theta ditambah F sin theta. Berikutnya, kalau dikatakan tangen theta 3/4, maka sin theta itu sama dengan 3/5. Dan cos theta adalah 4/5. Ini menggunakan rumus trigonometri. Oke, berikutnya. Gaya gesek sama dengan, kita masukkan gaya geseknya, mu-nya 0,2 nih. Masanya tadi dari soal adalah 5 kali G10. Cos theta dari sini 4/5 ditambah 50 kali, ini F-nya 50 dari soal, dikali sin theta 3/5 kita masukkan. Kita coret 5-nya berarti ini 40, kita coret 5-nya ini jadi 30. 30 tambah 40, 70 kali 0,2 sama dengan 14 Newton. Karena benda pada akhirnya berhenti, maka kita cari dulu perlambatan. Itu sama dengan jumlah gaya yang ke bawah dikurang dengan jumlah gaya ke atas. Berarti yang ke bawah ada mg sin theta dan ada gaya gesek. Jadi mg sin theta ditambah gaya gesek dikurang F cos theta dibagi massa. Hasilnya berarti kita masukkan masanya 5 dikali dengan 10, sin theta tadi 3/5 ditambah gaya gesek tadi udah kita peroleh 14 dikurang 50 kali cos theta. Gayanya 50, cos theta 4/5. Ini kita coret 5-nya, berarti ini 30. Ini kita coret 5-nya, ini 40. Sehingga kita peroleh 30 tambah 14 dikurang 40. Dibagi 5 hasilnya 4/5. Ini sama dengan 0,8 meter per sekon kuadrat. Yang diminta adalah berapa jaraknya. Dari rumus GLBB kita peroleh kecepatan mula-mula kuadrat dibagi 2A. A-nya sudah kita peroleh. Kecepatan mula-mula dari soal kita peroleh 4.
berarti 4 kuadrat dibagi 2 kali 0,8 sama dengan 16 dibagi 1,6, hasilnya adalah 10 meter. Jawabnya adalah yang A. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang berikutnya.